Wih, coba lihat nih teman-teman. Di setiap lahan produksi di sini, di jenis pohon durian Musangking sudah keluar semuanya bunga durian. Kita tanya langsung ke Mang Acang. Mang Acang, Ya, cara supaya munculnya bunga durian pada pohon ini yang lebat gimana itu? yang penting utamanya dapat stres air gitu. Stres air. Stres air, sebelum stres air dia sudah menyimpan nutrisi generatif seperti itu aja. Cukup stres. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Selamat datang di channel Akado Durian Farm, petani dan penjual bibit durian, alat kebun durian, konsultan kebun durian dari Sambong Jaya, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah. Getang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akado Durian Farm. Teman-teman Sobat Akado, hari ini saya berada di Blok Cibanasi. Ini di nomor pohon jenisnya pohon durian Musangking, teman-teman. Ini nomor pohon 330. Nah, di sini saya berada bersama Mang Acang yang sedang kontrol untuk perkembangan di fase generatif ini, yaitu bunga durian umurnya sekitar 4 minggu. Mang, apa saja yang kita kontrol pada hari ini, Mang? Kalau hari ini kita agendanya mengobservasi gitu kan, takut ada hama, kerontokannya seperti apa gitu kan. Apa kalau memang ada rontok yang berlebihan di luar hal wajar, kita baca historinya apa penyebabnya gitu kan. Yang kita cek kelembabannya tanah dulu gitu. Hamanya kalau untuk kelembaban masih aman, karena ini terkap-rekop dengan rerumputan kan, sengaja agak dibersihin. Kelembaban masih aman tuh, masih aman walaupun area tanahnya retak-retak. Ini agak putih-putih ya di pengaturan karena kemarin sempat drop pH-nya yang diakibatkan tanah air tampungannya asam. Jadi ini baru aja pengaplikasian kalsium untuk menaikkan pH-nya dan juga menjaga pH tersebut di batas normal ya, Mang? Iya, patokannya pokoknya kalau pH drop rontok gitu. Nah, ngomong-ngomong pH normal itu berapa, Mang? Idealnya 6 sampai 7. 6 sampai 7. Ideal itu. Kalau 6 sampai 7 itu bisa dikatakan aman, tapi kalau 5 agak mengkhawatirkan, tingkat kerontokan juga tinggi. Ya, nanti pengaruhnya nanti di fase berbunga ini bunganya rontok ya, Mang? Iya, tapi kalau saya padahal rutin kan masuk kalsium itu seharusnya pH netral gitu kan. Ya. Tetapi saya anggap hal wajar ketika pH naik lalu turun gitu. Kenapa? Karena si unsur kalsiumnya sudah menaik gitu. Jadi hal wajar ketika pH menurun gitu. Tetapi jangan dibiarkan naikin lagi, cukupi kalsiumnya. Kurang kalsium pH drop gitu pH aja. drop, iya. Nah, Mang, kalau di fase ini sudah berbunga ini melakukan penyiraman itu idealnya, Mang, berapa kali sehari atau berapa kali itu, Mang? Kalau dikatakan ideal susah. Kenapa susah? Karena kita contoh, ini yang kita injak ini tanahnya tanah merah, menyimpan airnya lebih lama gitu kan. Ketika ini udah 2 hari yang lalu, tapi kelembabannya masih tinggi gitu kan. Penyiraman 2 hari yang lalu. Tetapi kalau di tanah yang porositasnya tinggi, lebih cepat keringnya. Kemungkinan 2 hari sekali juga itu bisa dikatakan harus disiram lagi itu kan untuk menjaga kelembaban. Tetapi kalau di tanah seperti ini aja contohnya sudah 2 hari masih lembab, kita jadwalkan hari ini mau nyiram, tapi kalau kondisi seperti ini tidak akan kita siram. Kelebihan air itu bunga rontoknya Rontok juga.
Berarti emang untuk penyiraman itu bisa dikontrol dulu, terlebih dahulu untuk cek tanahnya lembab atau tidak, baru kita Iya, melakukan yang penting penyiramannya. penyiraman itu jaga kelembaban Jaga kelembaban, oke. fungsinya. Nggak over, nggak kurang juga ya berarti emang. Iya, tuh. Nah ini teman-teman bunga duriannya di umur 4 minggu. Ini akan perkiraan akan bermekaran di pertengahan September teman-teman. Kalau di sini Mang untuk penyiramannya dengan sistem apa Mang? Kalau kita ini ada yang pakai sprinkle, Sprinkle. ada yang manual, tapi manual sudah di sini stop kerannya sudah ada di Ya. area per pohon. Jadi ada 2 metode ya Mang? Ada 2 2 metode penyiraman. Yang penting kalau penyiraman sih tergantung itunya ya. Kelembaban. Kalau penyiraman itu kalau mau cara cepat mungkin pakai ini, tapi kalau untuk terkadang kalau kita pengen cara cepat pakai sprinkle ini kadang-kadang dibuka semuanya otomatis jadi lemah gitu kan, tidak merata. Tetap harus yang di lapangan harus sambil dikontrol ketika Sambil dikontrol. penyiraman itu. Jadi di fase berbunga ini juga cukup sensitif berarti Mang. Kalau untuk kekurangan air dan juga kelebihan air. Cukup sensitif. Kekurangan air, kelebihan air, keluar pucuk, Ya. banyak faktor sih Banyak kalau faktor berarti kan faktor. yang penting harus telitinya aja. Iya. Macang, Ya, cara supaya munculnya bunga durian pada pohon ini yang lebat gimana itu? yang penting utamanya dapat stres air gitu. Stres air. Stres air, sebelum stres air dia sudah menyimpan nutrisi generatif, seperti itu aja. Cukup stres, insya Allah kalau sudah tercukupi nutrisi sebelumnya. Jadi gak nengkok-nengkok ya Bang? Gak neko-neko. Untuk tahun ini, untuk awal-awal ya saya MKP-nya cuma beberapa kali ini, tapi keluarnya alhamdulillah gitu kan. Untuk tahun ini mungkin irit di MKP, tetapi di pematangannya nanti agak naik trafik HPP-nya gitu. Oke. Karena nanti ketemunya di musim hujan untuk pematangan seperti itu ya. Oke Mang Acang, thank you sarannya. Kalau teman-teman ingin menanam durian seperti yang saya tunjukkan tadi, jangan hanya menonton aja, yuk mulai menanam sekarang juga. Karena setiap pohon yang kita tanam hari ini, insya Allah akan jadi investasi besar di masa depan. Bibit durian berkualitas tersedia di Akadu. Kami siap bantu kalian dari awal penanaman sampai pohon tumbuh kuat dan sehat. Jangan tunda lagi, ayo tanam durian hari ini. Hubungi admin Akadu untuk pemesanan bibitnya. Link ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang bisa ikut menanam durian bersama kita.